Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa, saya Iqbal Himawan. Pagi ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak distribusi gas LPG 3 kg di Jakarta Barat. Dan ini adalah situasi terkini di mana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan sidak, rencananya dijadwalkan akan berlangsung di Kami hadirkan, ini adalah video terkini situasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melaksanakan sidak distribusi LPG 3 kg. Rencananya nanti dijadwalkan akan berlangsung di 5 pangkalan. Tujuannya adalah untuk meninjau pasokan LPG di wilayah Jabodetabek. Ini terkait dengan berbagai kejadian atau peristiwa yang muncul pasca diberlakukannya kebijakan terbaru pemerintah, yakni dihentikannya pasokan LPG bersubsidi 3 kg di tingkat pengecer. Nah, dalam sidak kali ini atau peninjauan kali ini, Menteri Bahlil akan didampingi Dirjen Migas Kementerian ESDM, Ahmad Muhtasyar. Kita dengarkan pernyataan dari Menteri ESDM. Baik, teman-teman media, saya sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak ini, dari kemarin kami melakukan evaluasi sampai dengan tengah malam, rapat koordinasi dengan Pertamina, teman-teman dari aparat TNI, teman-teman Polri, itu atas kajian mendalam dari apa yang dilakukan penerapan aturan dari ESDM dan Pertamina. Pertama, tujuannya ini adalah untuk melakukan penataan terhadap proses penjualan LPG. Kenapa? Saya jujur mengatakan subsidi LPG kita ini 1 tahun 87 triliun. Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp5.000. Artinya 1 tabung itu harusnya cuma Rp15.000. Karena subsidi negara per tabung itu Rp36.000. Laporan yang masuk bahwa ada LPG 3 kg yang dijual di tingkat masyarakat sampai dengan Rp25.000. Artinya kalau Rp25.000 kan berarti subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran. Maka kemudian kita tata agar belinya itu di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Pertamina itu menyuplai itu dari Pertamina langsung ke agen pangkalan. Ini masih bisa kita kontrol siapa yang beli, harganya berapa masih bisa. Tadi di sini kan 16.000, berarti kan naik 1.000. Kalau dari pangkalan ke pengencer, pengencer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri, itulah lahirlah aturan ini. Untuk pengencer, sementara kita waktu kemarin aturannya kita batasi belinya di pangkalan supaya tepat sasaran. Tapi apakah pengencer ini kemudian kita tidak libatkan? Kita libatkan. Kenapa? Karena mereka ini pada garda terdepan yang menghubungkan antara pangkalan dan masyarakat. Nah, sekarang kita rubah aturannya atas perintah Bapak Presiden. Saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan. Adalah pertama, memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Nanti Pertamina dengan SDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun.
tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka juga bisa menjadi UMKM. Demikian. Kriterianya seperti apa Pak tadi? Tidak, tahunya sekarang begini, ada sekitar 370.000 supplier sekarang. Ini semuanya kita angkat sebagai subpangkalan. Kriterianya yang sudah beroperasi kita angkat semua jadi subpangkalan. Sambil kita lihat ke depan. Andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, nggak boleh. Ini dalam rangka memastikan bahwa pangkalan subpangkalan menjalankan apa yang menjadi misi pemerintah untuk rakyat harus mendapat harga LPG kilogram dengan harga yang terjangkau. Dengan begitu berarti otomatis ya Pak dari pengecer ini ke subpangkalan. Apakah perlu daftar? Sudah diinstruksikan lewat Pertamina. Tadi malam Pertamina sudah membuat aplikasi, sudah menyampaikan kepada semua subpangkalan, dan omongan saya hari ini juga sudah merupakan bagian otomatis langsung karena surat juga sudah kami tanda tangani lewat Dirjen tadi malam. Prosesnya lama. Sosialisasinya saya minta tolong kalian juga bantu sosialisasi ya. Perlu mendaftar OSS juga nggak Pak? Untuk pakai KTP lagi nggak sejauh ini kan belinya pakai KTP? Harus, karena kalau tidak pakai KTP gimana kita bisa tahu? Jangan sampai satu orang tanpa KTP dia bisa beli 20 tabung. Kamu yang tanggung jawab nanti. Bantuan IT-nya apa ya Pak? Hah? Bantuan IT-nya apa ya bentuknya? Sama anggarannya berapa kira-kira? Nanti bantuan IT-nya semua tidak ada biayanya, akan dibiayai langsung oleh Pertamina. Iya, biayanya berapa Pak? Aplikasi. Kalian nanti kayak pimpinan perusahaan aja ya. Yang penting dapat barang. Oke. Mulai kapan? Sekarang. Pak Dirut dong, Pak Dirut. Mulai hari ini. Silakan tanya Pak Dirut. Pak Dirut. Pak Dirut, apakah perlu mendaftar OSS juga nantinya? Kan tadi kan sudah diangkat menjadi sub pangkalan Pak. Iya. Apakah perlu mendaftar juga? Maju sedikit Pak. Jadi data dari pengecer yang kurang lebih 370-an ribu itu kan sudah terdaftar. Nah, otomatis kemarin kami sudah kategorinya sudah kami rubah menjadi subpangkalan. Jadi hari ini seperti arahan Pak Menteri sudah bisa seperti biasa bisa membeli langsung dari pangkalan. Pak, maksimal penyesuaiannya ini sampai kondisi LPG ini kembali normal seperti apa Pak? Kan masyarakat tidak peduli dengan bagaimana skemanya, cuman adalah bagaimana kemudian LPG ini kembali berjalan normal gitu Pak. Ya mulai hari ini. Mulai hari ini. Mulai hari ini jalan. Pak, tapi subpangkalan tadi Atau apapun di aplikasi My Pertamina atau Sudah otomatis karena sudah terdaftar datanya. Pak, jadi masyarakat tidak perlu mendaftar via OSS seperti itu lagi. Sudah terdaftar soalnya. Otomatis. Sudah Pak otomatis. Bahri minta komentarnya dong Pak. Maksudnya banyak yang ngantri dari pagi kemarin bahkan sampai meregang nyawa. Bapak gimana tanggapannya Pak? Coba saya kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga. Kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari tadi malam sampai pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya. Harga di pengecer sama kayak di pangkalan atau gimana Pak? Iya pasti beda dikit lah. Beda 2.000 Ya. Harganya tertinggi berapa Pak? Itu gimana Pak? Itulah kemudian kenapa kita membuat aturan ini. 26.000 kan kamu sendiri tahu 26.000. Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal itu 19.000. Udah paling mahal itu. Karena harusnya itu negara itu mensubsidi itu sampai dengan 12.000. Jadi satu tabung itu negara kasih ke Pertamina, ke agen ya Pak ya. Itu sekitar 12.000 sampai 13.000. Kamera Pak. Agen baru ke pangkalan itu 16.000. Sampai ke pengencer harusnya 19.000 maksimal, 18.000, 19.000. Tapi kalau soal 26.000 berarti kan ada yang keliru. Itu yang keliru itulah kemudian yang kita buat agar tidak keliru. Di sepangkalan berarti maksimal 19.000 ya Pak? Ya? Di sepangkalan maksimal 19.000. Nanti dibahas lah. Ya, oke. Pak, ada Gitu dulu ya. tapi kita bicara tabung Pak. Nanti ada kuota nggak Pak? Nah, tapi gini kuotanya sampai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kebutuhan standar. Ya, jangan satu KTP belinya 10, nggak elok ya. Kalau berapa Pak maksimal Pak? Kalau pedagang
sesuai kebutuhan nanti yang akan diatur oleh Patra Niaga ya. Makasih ya. Baru saja Menteri SDM Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan kepada wartawan yang mengikuti sidak distribusi LPG 3 kg di Jakarta hari ini. Dinyatakan atau ditegaskan oleh Bahlil Lahadalia adalah sidak hari ini dilakukan berdasarkan kajian mendalam yang dilakukan oleh berbagai pemegang kepentingan untuk melakukan penataan penjualan LPG. Tadi Bahlil menyebut terkait dengan subsidi ini LPG mencapai 87 triliun per tahun. Nah, yang dipermasalahkan adalah harga yang tiba di tingkat pengecer kemudian harus dibeli dengan masyarakat. Tadi Bahlil mengklaim bahwa harga yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli tabung LPG sebenarnya jauh di atas harga normal. Nah, itulah yang menurut Bahlil tujuan dari kebijakan ini supaya pada saat harga itu dibeli oleh masyarakat tidak terlalu tinggi. Tadi disebutkan seharusnya di pengecer itu hanya di tingkat 18.000 sampai 19.000, namun nyatanya selama ini bahkan sampai Rp25.000. Namun ditegaskan bahwa terkait dengan kebijakan ini masih akan dilaksanakan dengan berbagai evaluasi. Dan nanti juga akan yang terpenting adalah dari kebijakan ini nanti mulai hari ini sub pengecer ini akan atau sub pangkalan ada 370.000 supplier yang ada di Indonesia nanti akan diangkat menjadi sub pangkalan tanpa biaya apapun. Dan nanti akan menggunakan sistem IT. Sistem IT ini akan disediakan oleh Kementerian ESDM bersama pihak terkait untuk memonitor siapa saja yang membeli dan dengan harga berapa gas LPG tersebut dibeli. Itu untuk memastikan bahwa kebijakan ini bisa tepat sasaran dan rakyat menurut instruksi dari Presiden Prabowo Subianto harus mendapatkan harga yang terjangkau. Selain itu bagi Anda berdasarkan kebijakan ini untuk membeli LPG tetap harus membeli dengan KTP. Tujuannya untuk menghindari adanya penimbunan dan untuk memastikan lagi-lagi subsidi ini tepat sasaran. Dan nanti Subpangkalan juga akan diberikan aplikasi untuk memonitor supaya kebijakan ini bisa menghasilkan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.